Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Candikasari dengan NPM 1951040133 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Di sini saya akan membahas sedikit banyaknya tentang rumus perhitungan PPh pasal 21 tentang pegawai tetap. Jadi, pada dasarnya, pegawai tetap itu perlu menentukan dahulu berapa penghasilan brutonya, yaitu dari gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi pekerja, yang selanjutnya dikurangi dengan biaya jabatan dan dikurangi juga dengan iuran pensiun, THT atau JHT yang dibayar pegawai, yang di situ kemudian bertemu dengan penghasilan neto baik setahun atau disetahunkan. Selanjutnya, penghasilan neto dikurangi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dan ketemulah yang namanya penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif pasal 17 yang kemudian PPh pasal 21 tentang pegawai tetap. Selanjutnya, penghasilan bruto, yaitu penghasilan bagi karyawan, yaitu ada yang namanya penghasilan teratur, yang penghasilan teratur itu berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, uang lembur, dan premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Selain itu juga ada istilah penghasilan tidak teratur, yaitu penghasilan yang diterima tidak setiap waktu atau sekali atau 2 kali dalam setahun. Contohnya yaitu bonus, tunjangan hari raya atau yang biasa disebut dengan THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, uang cuti, premi asuransi tahunan yang dibayar pemberi kerja, ESOP atau Employee Stock Option Program. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan adalah pada dasarnya penghasilan yang menjadi objek PPh pasal 21 itu adalah penghasilan yang diberikan dalam bentuk cash atau uang tunai. Tetapi dalam penjelasan ini, premi yang diberikan pekerja, oleh karena itu asuransi dianggap sebagai objek PPh pasal 21 karena adanya jenis asuransi yang diwajibkan pemerintah, di mana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, pemberi kerja wajib mengikuti karyawannya untuk program premi asuransi. Yang mana ini maka relevan dibahas, yaitu adalah asuransi yang dibayar kepada namanya yaitu BPJS Tenaga Kerjaan, yang mempunyai beberapa program yaitu ada JKK, JKM, JPK, dan JHT. Nah, JKK, JKM, dan JPK ini sifatnya seperti premi asuransi, objek PPh pasal 21, dan JHT lebih ke iuran pensiun, bukan objek PPh pasal 21. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu biaya jabatan. Untuk pengertian biaya jabatan itu sendiri adalah biaya untuk menagih, mendapatkan, dan juga memelihara penghasilan yang merupakan salah satu komponen dari PPh 21 yang sudah diatur oleh UU nomor 36 tahun 2007 tentang pajak penghasilan. Untuk sifat dari biaya jabatan ini adalah fiktif, cerminan biaya yang berhubungan dengan pekerjaan sesuai dengan masa kerja dan melekat kepada pemberi kerja. Untuk pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak. Berapa besarnya? Besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto, tetapi maksimalnya adalah 500.000 per bulan dan 6 juta per tahun. Nah, yang selanjutnya adalah iuran pensiun. Untuk iuran pensiun ada yang namanya iuran tunjangan hari tua yang bisa disebut dengan THT atau jaminan hari tua yang bisa disebut dengan juga JHT. THT dan JHT ini bisa dibayar ke BPJS terdekat atau biasa juga disebut dengan iuran pensiun ke dana pensiun yang telah diatur oleh Menteri Keuangan. Ini juga bisa menjadi pengurang dari penghasilan itu asal dibayar sendiri oleh karyawan itu sendiri, dan ini juga bisa menjadi pengurang penghasilan neto. Baik, selanjutnya yaitu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP ini seperti biaya jabatan yang sifatnya fiktif
ini cerminan dari subjektivitas PPh. Jadi kalau penghasilan kita di bawah PTKP, maka kita nggak perlu punya NPWP atau nggak perlu dipotong pajak. Tapi kalau udah di atas PTKP, maka kena pajak. Nah, ketentuannya dari PTKP ini, yang pertama, si wajib pajak itu minimal adalah 54 juta. Yang kedua, tambahan untuk wajib pajak kawin itu senilai 4.500.000. Nah, yang ketiga yaitu tambahan lagi untuk setiap anggota keluarga, sedarah, semenda dalam keturunan garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya itu maksimal 3 orang senilai 4.500.000. Terus penerapan PTKP ini ditentukan keadaan pada awal tahun kalender atau pada tanggal 1 Januari. Jadi kalau misalnya kita punya anak di tanggal 5 Januari, maka anak tersebut belum masuk PTKP karena dihitungnya mulai dari 1 Januari. Pengertian dasar hukum PTKP. Apa itu PTKP? PTKP adalah sebuah penghasilan tidak kena pajak atau yang sering disebut dengan PTKP. Merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari pasal PPh 21. Pembatasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif atau yang disebut dengan PTKP. Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, maka wajib pajak harus membayar PPh. Tarif pajak kali penghasilan dikurang pengurangan. Bagi penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengandalkan mengalihkan 120 dengan total pajak yang terutang. Lalu selanjutnya ada juga yang namanya PTKP penghasilan tidak kena pajak. Disingkat PTKP yaitu adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib. Tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Yang kedua, lalu dibagi karyawati tidak kawin. Tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Kemudian juga 21. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan hingga 550 juta adalah 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%, dan wajib pajak dengan penghasilan tahunan 250 juta sampai dengan 500 juta sebesar 25%. Lalu PTKP wanita kawin dihitung terpisah dari PTKP suami. Suami istri telah berpisah berdasarkan putusan hakim dikehendaki secara tertulis oleh suami istri. Lalu kemudian berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjelaskan hak dan kewajiban perpajakan ia sendiri. Lalu kemudian berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 100/01 PMK .010/2016 tentang PTKP untuk wajib pajak tidak kawin adalah sebesar 50 juta rupiah. Nah, jika kawin ditambah sebanyak 4.500.000, lalu kemudian juga jika memiliki 1 anak ditambah jadi 4.500.000, maksimal 3 anak menjadi 13.500.000. Lalu selanjutnya yaitu ada besaran besar PTKP pada tahun 2001. Yang pertama ada keterangan yaitu WP kawin tanpa tanggungan, yaitu kawin K ditandai dengan kawin K0 sebesar PTKP-nya sebesar 58.500.000. Kemudian WP kawin punya 1 tanggungan ditandai dengan kawin K1 sebesar 63 juta. Lalu kemudian WP kawin punya 2 tanggungan disebut dengan kawin K2 sebesar tanggungannya sebesar 60.500.000. Kemudian selanjutnya adalah WP kawin punya 3 tanggungan disebut dengan kawin K3 sebesar 72 juta rupiah, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tarif PPh pasal 17. Untuk PPh pasal 21 adalah tarifnya yaitu tarif progresif. Maksudnya yaitu
tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi seiring kenaikan jumlahnya penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Penggunaan tarif progresif ini pada PPh pasal 17 merupakan perwujudan asas keadilan, karena orang yang memiliki penghasilan tinggi itu akan membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan orang yang penghasilannya itu rendah. Tarif yang dikenakan pada PPh pasal 17 untuk wajib pajak pribadi dibagi atas beberapa lapisan penghasilan, yaitu perhitungan tarif pajak pada PPh pasal 17 ayat 1A adalah penghasilan sampai dengan 50 juta, tarif pajak yang dibebankan yaitu 5%. Untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, itu tarif pajaknya dikenakan 15%. Nah, untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu kena tarif pajaknya itu sebesar 25%. Penghasilan di atas 500 juta tarif pajaknya yaitu 30%. Jadi ketika penghasilan kita 100 juta, maka kita lihat lagi ke perhitungan tarif pajak, yaitu 50 juta kena tarif pajak 5%, kemudian 50 sampai 250 juta kena tarif pajaknya sebesar 15% dan seterusnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menyelesaikan soal dari PPh pasal 21 pegawai tetap. Berikut merupakan penyelesaian soalnya. Satu. Poin yang pertama kita cari yaitu penghasilan brutonya. Penghasilan brutonya yang pertama ada gaji sebesar 6 juta. Lalu tunjangannya tidak ada. Premi asuransi dibayar kerja itu juga tidak ada. Jadi penghasilan brutonya sebesar 6 juta. Poin selanjutnya yang kita cari yaitu pengurangan PH bruto. Pengurangan PH brutonya itu ada biaya jabatan. Biaya jabatannya yaitu sebesar 300.000. Nah, biaya jabatan ini didapat dari penghasilan bruto. Jadi penghasilan brutonya itu sebesar 5% dikali 6 juta, maka hasilnya 300.000. Selanjutnya iuran pensiun yang dibayar itu tidak ada, maka pengurangan penghasilannya sebesar 300.000. Nah, poin selanjutnya kita mencari PTKP-nya. Untuk status PTKP-nya itu, status PTKP-nya yaitu adalah K/2. Nah, di sini diri wajib pajak itu nominalnya sebesar 54 juta rupiah. Untuk status kawin
itu sebesar 4.500.000. Tanggungan sebesar 9 juta rupiah. Jadi total PTKP-nya itu sebesar 67.500.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari penghasilan netonya. Nah, penghasilan netonya ini tadi yang pertama kita mengambil dari penghasilan bruto. Penghasilan brutonya ini yang sudah kita cari hasilnya, yaitu 6 juta rupiah. Yang kedua, pengurangan penghasilan. Penghasilan brutonya yaitu sebanyak 300.000 rupiah sesuai dengan hasil yang di poin pengurangan PH bruto ini. Nah, yang nomor 3 yaitu penghasilan neto. Lalu bagaimana sih mencari penghasilan netonya? Itu dengan yang nomor 1 penghasilan bruto dan pengurangan penghasilan ini dikurangkan jadi hasilnya yaitu 5.700.000 rupiah. Ini udah pengurangannya. Nah, nomor 4 kita mencari penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Penghasilan neto setahun. Untuk mencari penghasilan neto setahun ini itu hasil yang 5.700.000 ini dikali 12 bulan karena itu adalah setahun, maka hasilnya adalah 68.400.000. Untuk yang nomor 4 yaitu kita mencari penghasilan neto setahun itu bagaimana, yaitu dengan hasil dari penghasilan neto ini 5.700.000 dikali dengan 12 bulan karena di sini penghasilan neto setahun, maka hasilnya 68.400.000 rupiah. Oke. Selanjutnya kita mencari penghasilan kena pajak. Nomor 4 itu untuk yang nomor 4 yaitu kita mencari penghasilan neto setahun itu bagaimana, yaitu dengan hasil dari penghasilan neto ini 5.700.000 dikali dengan 12 bulan karena di sini penghasilan neto setahun, maka hasilnya 68.400.000 rupiah. Oke. Selanjutnya kita mencari penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya yang pertama penghasilan neto setahun yaitu tadi sebesar 68.400.000 rupiah dan PTKP-nya itu sebesar 67.500.000 rupiah. Nah, untuk PH kena pajaknya itu penghasilan neto setahun dan PTKP-nya itu dikurang, maka hasilnya sebanyak 900.000 rupiah. Sehingga PPh pasal 21 terutang itu PPh-nya
pasal 21 setahun, di mana 5% dikali 900.000, hasil dari ini tadi yaitu adalah 45.000. PPh pasal 21 bulan Januari 2020 yaitu sebanyak 3.750.000. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 45.000 dibagi 12 bulan, maka hasilnya 3.750.000. Jadi pajaknya hanya sebesar 3.750.000. Sekian dari penjelasan perhitungan PPh pasal 21. Terima kasih.